saudara, selamat pagi, selamat beribadah pada pagi hari ini. Sebelum kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa syafaat yang dipimpin oleh Bapak Gembala. Sejak kita berdiri bersama, kita akan bawa hati kita kepada Tuhan pada saat pagi ini. Bapa, kami bersyukur atas anugerah dan pertolongan Tuhan yang dahsyat yang boleh kami alami sepanjang malam. Bahkan pagi ini kami menikmati kasih sayang dan perhatian Tuhan bagi kami. Kami berdoa pagi ini hari yang cerah, hari di mana kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan, hari di mana kami akan ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Itu sebabnya ubah sikap kami, hati kami, agar pagi ini kami boleh menyerahkan seluruh beban kami ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan yang kuat itu turun atas kami, seluruh jemaat Tuhan yang masih dalam
pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu ada di tengah-tengah kami, melingkupi setiap kami. Juga kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini bukan karena kewajiban, tapi karena kerinduan terhadap Tuhan, amin. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus Allah kita. Lawatan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Haleluya, sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Kita percaya keselamatan Tuhan bagi hidup kita tidak pernah habis bagi kita, amin. Berikan senyum kanan kiri saudara, kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu.
memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Setiap hati aku memuji, setiap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Bersama-sama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya hidup kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, katakan amin. Haleluya. Kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan tidak pernah habis bagi kita. Dia sungguh baik bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan
kuasa kasih-Nya dan Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Bersama-sama. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He is so good to you and me. Jesus, He's so good to you, He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Setiap kita percaya hidup kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Mari sebab itu kita mau bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur, karena kita punya Allah yang besar, yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Mari kita naikkan syukur kita. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami tidak akan menyerah Tuhan, karena Engkau ada di dalam kami. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
ketika kita ada di hadirat-Nya. Pujian yang kita naikkan adalah bukti dari iman. Kita sepakat dengan surga. Pagi ini Allah yang maha besar berkenan dalam bentuk firman akan berbicara melalui saudara dan saya. Dia lebih besar dari apapun dan siapapun. Sebab itu ketika mulut kita katakan aku punya Allah yang besar, maka iman kita akan terbukti dan iman kita akan diuji dan percaya kebesarannya akan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Masihkah engkau takut? Masihkah engkau khawatir? Masihkah engkau bimbang? Di tempat ini buka hatimu, buka mata rohanimu untuk melihat kebesarannya. Aku punya Tuhan yang lebih besar dari apapun dalam hidupku, yang Kau berjanji amin, dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, kalahkan ketakutan saudara dengan imanmu. Kalahkan kekhawatiranmu, kalahkan semuanya yang membuat engkau jatuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan dan kami mengangkat tangan karena kami percaya kami menerimanya sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang kami lihat perkara yang sangat besar, yang kami lihat satu kemustahilan. Tetapi pagi ini kami akan mengalahkan apa yang kami lihat. Seperti Daud dimampukan melihat Goliat jauh lebih kecil dari kekuatan yang engkau berikan bagi kami. Jauh lebih kecil daripada engkau, Allah maha besar yang kami miliki. Sebab itu dengan penuh keberanian kami katakan, bersama Yesus kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Sebab Allah yang memiliki kami, Allah yang kami miliki adalah Allah yang maha besar. Terima kasih Bapa, kami siap diperlengkapi dengan firman-Mu. Karena sungguh jujur kami katakan seringkali kami takut, tetapi kami percaya karena penyertaan-Mu atas kami. Karena engkau rela, engkau mau menjadi sahabat kami. Kami katakan kami sanggup. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan telah sampai di hadapan Tuhan, menyenangkan dan memberkati Engkau. Terima kasih. Selanjutnya kami akan duduk tenang, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Terima kasih buat tim PW yang luar biasa yang pagi ini melayani kita. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah masuki bulan Agustus, hampir ya, kurang 3 hari lagi. Waktu sedemikian cepat Bapak Ibu. Nah sekarang dalam kasih Tuhan, saya tuh baca status anak-anak itu. Hidup itu adalah perjalanan, bukan pelarian. Nah, makanya kita harus tempuh setapak demi
setapak. Kadang-kadang yang namanya perjalanan, Bapak Ibu suka jalan-jalan, suka menempuh perjalanan. Saya lihat anak lanang tuh dari Blora naik sepeda motor. Dulu waktu saya ke sana tuh jalannya, saya katakan, "Boh, kok koyong ini ya?" Tetapi puji Tuhan sekarang sudah bagus jeneng ya jalannya. Oh, puji Tuhan, kapan-kapan kita ke sana, Saudara. Puji Tuhan. Nah, yang namanya perjalanan itu kadang Tuhan izinkan melalui namanya jalan berliku-liku nanjak terus. Tapi juga ada jalan itu yang turun berkelok-kelok. Ada jalan itu namanya Korea, jalan tol. Tapi juga hidup kita kadang-kadang ibarat jalan itu jalannya makadam. Kadang-kadang kita juga dikelilingi kanan kirinya lampu yang luar biasa. Tapi juga kadang-kadang kita harus melewati yang gelap. Saya tanya saudara dan saudara semuanya. Ketika menempuh perjalanan kalau ditanya, saudara berani sendiri? Enggak usah jauh-jauh. Pulang ibadah hari Rabu, saudara suruh jalan kaki. Dari sini ke koperasi ya, siapa yang berani? Nah, berani, tenang. Siapa yang jujur enggak berani? Enggak berani, oke. Nah, di sini situ loh saudara. Kita butuh namanya sahabat. Kita butuh namanya teman, nggih napa nggih. Nah hari ini kita belajar saya kasih dalam kasih Tuhan satu tema, siapakah yang akan menemanimu sampai akhir. Kira-kira siapa? Suatu hari ketika Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dia katakan kepada murid-muridnya, dipanggil yang istimewa ada 3, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ayo agak dekat lagi ya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa itu adalah saat-saat yang terakhir, saat-saat yang sangat menentukan di dalam kehidupannya, dalam penebusan dosa manusia. Dilalah kersane ngalah saudara. 3 temannya itu lo tidur. Dia katakan, banguno, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Bangun, bangun saudara. Dan Yesus berdoa, doa lagi dia maju, kembali lagi ke temannya, kedapatan lagi tidur. Itu berlaku sampai 3 kali. Pada kali yang ketiga dan Yesus katakan seperti ini, wes saiki tidur. Sudah kasih dalam kasih Tuhan, saudara menangkap apa dari apa yang dialami Tuhan Yesus? Dikatakan itu kitab Lukas, peluhnya seperti titik-titik darah. Sebagai manusia dia takut. Sekali lagi saya katakan, saya pernah nyatakan dan saya perlu tegaskan lagi, Tuhan Yesus takut bukan mati. Tetapi takut terpisah dengan Bapa akibat dosa saudara dan saya. Dia membutuhkan seorang sahabat. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga denganku 1 jam saja? Dalam kemanusiaannya Tuhan membutuhkan sahabat. Saya tanya pada saudara dan saya, kira-kira yang bisa menemani kita sampai akhir itu siapa? Mungkin kita katakan, oh suamiku, istriku. Karena kami waktu nikah kami janji setia sampai mati. Mungkin juga saudara katakan, oh keluarga dekatku ada anak, ada orang tua. Mereka pasti mau untuk menemani hidupku sampai akhir. Mungkin saudara katakan, oh paling mungkin hamba Tuhan. Kan mungkin tuh mengkhianati, saudara kasih dalam kasih Tuhan. Saya katakan mereka tuh semua manusia yang sangat-sangat terbatas. Termasuk terbatas usia. Jadi kalau kita menyandarkan hidup kita hanya kepada mereka, saya katakan kita tidak akan bahagia. Bahkan katakan kita ada orang-orang yang terkutuk ketika kita mengandalkan mereka. Nah kira-kira sahabat kita siapa? Tuhan Yesus. Makanya saya kalau pagi itu saya doa gini, selama hidup engkau yang menemaniku. Suatu hari aku pulang pun aku pulang padamu loh Tuhan. Jadi kenaliku ya Tuhan. Selama aku hidup aku percaya Tuhan menyertai. Nanti kalau aku pulang padamu ya Tuhan. Dia bukan hanya setia,
ketika kita hidup, tetapi Dia menyambut kita ketika kita pulang. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar. Tuhan memakai gambaran orang-orang dalam penyertaannya. Sangat jelas firman ini adalah tahun penyertaan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat itu, Nyun Sewu Indonesia tambah dak karuan. Nggih napa nggih? Saudara takut? Kadang-kadang kita takut. Mau dibawa kemana? Saudara yang kerja di instansi swasta, instansi pemerintah, banyak yang tutup dan sebagainya. Kakak-kakak yang masih kuliah sesuk bariki aku ki ning endi? Nah, ada ketakutan-ketakutan yang kita membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Nah, Tuhan memakai pribadi-pribadi dalam penyertaannya. Kita akan lihat perjalanan Daud dari 2 Samuel pasal 15. 2 Samuel pasal 15 ayat 17 mulai. Di sini kita akan melihat gambaran yang Tuhan pakai, pribadi-pribadi yang Tuhan pakai untuk menggambarkan betapa Dia menyertai saudara dan saya. Oke, sudah ketemu 2 Samuel 15 ayat 17. Sudah? Itu nanti kita baca sampai 37, berarti banyak sekali. Nah, kita akan bacanya secara bertahap. Kita akan baca dulu 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 15 dulu. Oke, kita lihat latar belakangnya, saudara. Kakak Paulus ada. Oke. Kita akan baca ini dibacakan oleh Kakak Paulus 2 Samuel 15 13 sampai 15. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Samuel 15 ayat 13 sampai dengan 15. Daud melarikan diri dari Yerusalem. Lalu datanglah seorang mengabarkan kepada Daud, katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Para pegawai raja berkata kepada raja, terserah kepada tuanku raja, hamba-hambamu ini siap. Amin. Amin. Latar belakang kisah ini dimulai dari Daud berdosa dengan Batseba. Nathan katakan, engkau keluargamu akan kacau, dan ini digenapi. Ya, katakan bahwa secara pribadi Daud terombang-ambing oleh rasa bersalah. Nathan katakan, seluruhnya Israel telah aku berikan kepadamu, tapi ngopo lo Daud, kok istri anak buahmu mbok ambil? Itu dia rasa bersalah. Yang kedua adalah secara domestik rumah tangganya terpecah belah. Jadi akibat dosa yang dilakukan akhirnya terjadi incest, hubungan seks dalam keluarga. Ada Amnon dan Tamar. Keluarganya terpecah. Pada puncaknya yang kita baca, Absalom memberontak kepada ayahnya. Secara politik dia kehilangan kehormatan dan kekuasaan sebagai seorang pemimpin. Jadi dia lari, kita baca tadi. Dan dia adalah seorang pelarian dari anaknya. Lengkap. Jadi penderitaan Daud itu saya katakan penderitaan yang sempurna. Tetapi apakah dalam keadaan itu Tuhan meninggalkannya? Tidak. Ditulis dalam Kisah Rasul, aku menemui Daud, seseorang separuh jiwaku yang mengerti kehendakku. Makanya Tuhan Mazmur katakan, kita tergeletak, kita jatuh, tidak akan tergeletak, tetapi tangan Tuhan yang menopang. Kalau Tuhan sudah jatuh cinta, maka apapun yang terjadi, cinta itu akan membungkusnya. Cinta itu akan memulihkannya. Ketika Daud berdosa, kasih dan cinta Tuhan terhadap Daud tidak berubah. Apakah hanya berlaku bagi Daud? No.
Saya katakan ketika Tuhan sudah jatuh cinta kepada saudara dan saya, cintanya tidak akan bisa diubah. Makanya kita tidak boleh membanggakan diri, oh karena aku pelayanan, karena aku hamba Tuhan, aku dikasih Tuhan. Enggak ada alasan seperti itu. Karena ketika Tuhan sudah cinta seseorang, apapun itu dia tetap cinta. Katakan amin. Dalam kejatuhannya Tuhan tetap mengiring Daud. Digambarkan yang pertama melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, Tuhan menyampaikan bahwa Daud, jangan takut, aku tetap menemanimu. Yang pertama kita lihat Itai orang Gad. Dia adalah seorang musuh yang menjadi sahabat. 2 Samuel 15 ayat 17 22. Kak Paul minta tolong nih. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Samuel 15 ayat 17 sampai dengan yang ke-22. Maka keluarlah raja dan seluruh orang-orangnya mengiringi dia. Dekat rumah yang terakhir mereka berhenti, sedang semua pegawainya berjalan melewatinya. Juga semua orang Kreti dan semua orang Pleti. Juga semua orang Gad, 600 orang banyaknya yang mengiringi dia sejak dari Gad berjalan melewati raja. Lalu bertanyalah raja kepada Itai orang Gad itu, mengapa pula engkau berjalan berserta kami? Pulanglah dan tinggallah bersama-sama raja, sebab engkau orang asing, lagi pula engkau orang buangan dari tempat asalmu. Baru kemarin engkau datang, masakan pada hari ini aku akan membawa engkau mengembara bersama-sama kami, padahal aku harus pergi entah kemana. Pulanglah dan bawalah juga saudara-saudaramu pulang. Mudah-mudahan Tuhan menunjukkan kasih dan setia kepadamu. Tetapi Itai menjawab raja, demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada. Lalu berkatalah Daud kepada Itai, jika demikian berjalanlah lewat. Kemudian lewatlah Itai orang Gad itu bersama-sama dengan semua orangnya dan semua anak yang menyertai dia. Amin. Saudara ingat Gad? Sebuah kota di mana Goliat berasal. Sesungguhnya Itai itu sebenarnya musuh. Dia layak untuk sakit hati. Kenapa? Karena pahlawannya dibunuh oleh Daud. Tetapi kita lihat ketika justru Daud jatuh dalam pelarian, Itai katakan kepada Daud seperti apa? Di mana tuanku ada, di situ aku ada. Baik hidup atau mati tuanku, aku tetap ada di situ. Sudah kasih dalam kasih Tuhan yang pertama, Tuhan menggambarkan penyertaannya, dia seperti Itai. Sini siapa yang berasal dari agama seberang, boleh angkat tangan? Oke. Saudara dulu ketika belum mengenal Tuhan, sikap saudara terhadap Tuhan Yesus gimana? Benci. Ada yang benci, ada yang bahkan maaf, ada yang aku dengar namanya saja aku jijik. Padahal enggak tahu apa-apa. Atau mungkin saudara anak Tuhan mulai dari kecil. Tetapi mendengar dan mengikuti Tuhan, saudara katakan aku kok enggak suka ya. Saya katakan pada saudara, Tuhan tidak peduli saudara suka apa enggak. Tuhan tidak peduli seberapa benci saudara terhadap Tuhan. Tetapi dia tetap berkata kepada saudara, aku mengasihimu. Kita lihat Paulus. Dia berusaha bunuh siapapun pengikutnya. Suatu hari dia katakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan mengasihi saudara itu kasihnya agape. Kasih yang tidak mengharapkan balasan apa-apa. Kasih walaupun engkau benci aku, tenang, aku tetap sayang. Walaupun engkau berdosa seperti apapun, aku lo tetap sayang. Dan aku katakan, ingat janji Tuhan itu bukan isuk tempe sore dele. Kuali, isuk dele tapi ora dadi, paling ora 2 hari.
Enggak berubah-ubah, enggak. Sekali dia berjanji, Ana berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima. Janji Tuhan itu luar biasa. Dikatakan seperti Itai walaupun dimusuhi. Walaupun pernah jadi musuh. Tetapi Itai berkata kepada Daud, aku mengikut engkau. Hari ini Tuhan katakan kepada saya, kepada saudara, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku tidak peduli siapa dirimu, aku tidak peduli alasan apapun, yang aku tahu alasanku, aku mengasihi engkau. Gambaran yang kedua dari penyertaan Tuhan adalah Sadok dan Abiatar. Ayat 24 sampai 29. Ayo Kak. Demikian firman Tuhan dalam 2 Samuel 15 ayat 24 sampai dengan 29. Dan lihat, juga Zadok ada di sana beserta semua orang Lewi, pengangkat tabut perjanjian Allah. Mereka meletakkan tabut Allah itu, juga Abiatar ikut datang. Sampai seluruh rakyat dari kota selesai menyeberang. Lalu berkata raja kepada Zadok, bawalah tabut Allah itu kembali ke kota. Jika aku mendapat kasih karunia di mata Tuhan, maka ia akan mengizinkan aku kembali, sehingga aku akan melihatnya lagi, juga tempat kediamannya. Tetapi jika ia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, maka aku bersedia, biarlah dilakukannya kepadaku apa yang baik di matanya. Lagi berkata raja kepada Zadok, imam itu, jadi engkau dan Abiatar pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ketahuilah aku akan menanti di dekat tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun sampai ada kabar dari kamu untuk memberitahu aku. Lalu Zadok dan Abiatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana. Amin. Yang kedua, gambaran penyertaan Tuhan atas saudara dan saya. Yang pertama tadi adalah Itai, musuh yang menjadi sahabat. Yesus yang pernah kita musuhi, yang mungkin karena perbuatan kita menyalibkan dia kesekian kali. Dia katakan aku tetap sayang. Yang kedua, Sadok dan Abiatar. Siapakah mereka? Mereka adalah imam, mereka pengangkat tabut Tuhan. Dalam pelarian Daud, datang dua sahabatnya, Sadok dan Abiatar. Dia membawa tabut itu, saudara. Karena lambang kehadiran Tuhan adalah tabut. Tetapi Daud ngerti, tabut itu harus tetap ada di Yerusalem. Dia katakan pada Sadok dan Abiatar, bawa pulang tabut itu, biarlah tetap di Yerusalem. Kalau Tuhan izinkan aku akan menemuinya, tapi kalau enggak, sampai aku mati di pelarian, biar kehendak Tuhan yang jadi. Sadok dan Abiatar manut. Saya kasih dalam kasih Tuhan. Kalau di hubungan rohani, posisi Sadok dan Abiatar itu lebih tinggi dari Daud. Tetapi dalam pemerintahan, Daud lebih tinggi dari Sadok dan Abiatar. Contohnya seperti ini. Papa dengan Pak Dari. Nah, kalau dalam hal rohani, itu Papa di sini pemimpin. Jadi semua jemaat makanya ikut. Tapi kalau di pemerintahan, Papa harus ikut. Kenapa? Karena itu dua kepemimpinan yang saya katakan itu beda area. Tapi ingat saudara, Sadok dan Abiatar, ketika Daud katakan bawa pulang, manut. Walaupun secara posisi rohani dia lebih tinggi. Saya pernah katakan pada saudara beberapa bulan yang lalu tentang tema penyertaan Tuhan. Tuhan itu siapa? Dia El Elyon. Artinya dia maha pencipta. Dia El Shaddai.
menyediakan segala yang kita perlu. El Roy, dia mengetahui, maha tahu saudara dan saya. Tetapi kita lihat dalam hal ini, Tuhan itu enggak berbuat, enggak sopan loh. Makanya dalam 1 Korintus katakan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Terhadap saudara dan saya dalam penyertaannya, Tuhan tetap memperlakukan kita dengan hormat loh. Contoh, ketika saudara dan saya diibaratkan seperti jemaat di Laodikia, apakah ketika mereka menutup pintu, Tuhan segera saja dia masuk, dobrak pintu dia masuk? Enggak. Dikatakan apa? Dia mengetok. Tuhan tidak memperlakukan kita tidak sopan, enggak. Sekalipun dia maha, saudara, dia bisa melakukan apapun terhadap saudara dan saya, tetapi tidak dilakukannya karena apa? Alasannya satu, sayang. Kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Ketika kita menutup pintu, dia mengetoknya. Bahkan ketika dia temui orang-orang Yerusalem dalam Lukas 13 meninggalkan Tuhan, Tuhan enggak, oh tak kutuk kamu ya, wis tak tebus enggak tahu diri, tak kutuk kamu habis, enggak. Dikatakan apa dalam Lukas? Aku menangisimu. Aku seperti induk ayam yang rindu memelukmu. Dia tetap memperlakukan kita dengan sopan. Walaupun dia maha segalanya. Kalau saudara dan saya hari ini masih ada, kita baik-baik saja. Itu hanya karena kasih. Amin. Jadi Sadok dan Abiatar dipakai Tuhan. Aku mengasihimu, tetapi aku tahu batas, Dok. Aku tahu batasku, Le. Aku berdaulat, tetapi aku tetap memberikan kepadamu hak untuk memilih. Dia katakan pada Adam dan Hawa, semua isi taman ini boleh kamu makan, tapi ingat, yang di tengah-tengah itu jangan. Dia tetap menghormati. Tuhan tidak memperlakukan saudara dan saya itu seperti robot. Makanya saya katakan, wayang manut dalange, salah. Kita anak Tuhan tidak seperti itu. Itu mereka yang di luar sana monggo. Karena jenenge wayang ra ndek nyawa. Manut. Saiki gelut. Tuhan enggak seperti itu, Saudara. Dia memberikan kita hak bebas. Kalau kamu melakukan ini dampaknya ini loh ya. Kalau kamu melakukan ini dampaknya ini, dia tetap sopan, Saudara. Jadi mari Saudara kasih dalam kasih dan kita memahami. Dia menyertai, makanya saya berapa waktu yang lalu saya ngomong dengan seorang ibu lewat telepon. Tahun penyertaan Tuhan itu ada 2 dampak. Yang pertama adalah disertai Tuhan penak napa mboten? Penak, gitu. Wong dikawal karo hansip wis lumayan. Apalagi sama Tuhan. Kita aman. Semua kebutuhan kita Tuhan tahu ya. Tetapi satu hal, kita tidak bisa sembunyi dari dia, itu sing tidak penak, Saudara. Makanya kenapa 2025 jemaat Karanganyar kok dituwapi keplek nih itu jen teruji tenanan. Kenapa? Karena Tuhan itu dekat. Dia menyertai saudara dan saya, tapi ingat, dia menegur saudara dan saya itu dengan kasih. Amin. Seperti Sadok dan Abiatar. Dia punya prinsip Tuhan itu. Ada area dan aku akan menghormati areamu, yaitu kehendak bebas. Yang ketiga, penyertaan Tuhan. Husai orang Arki. Ayat 32-37 nang. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Samuel 15 ayat 32 sampai dengan 37. Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala. Berkatalah Daud kepadanya, jika engkau turut dengan aku, maka engkau menjadi beban kepadaku nanti.
Tetapi jika engkau kembali ke kota dan berkata kepada Absalom, aku ini hambamu ya raja, sejak dahulu aku hamba ayahmu, tetapi sekarang aku menjadi hambamu. Dengan demikian engkau dapat membatalkan nasihat Ahitofel demi aku. Bukankah Zadok dan Abiatar, imam-imam itu ada bersama-sama dengan engkau di sana? Jadi segala yang kau dengar dari dalam istana raja, haruslah kau beritahukan kepada Zadok dan Abiatar, imam-imam itu. Ingatlah, di sana bersama-sama dengan mereka ada kedua anak mereka, Ahimaas anak Zadok dan Jonatan anak Abiatar. Dengan perantaraan mereka haruslah kamu kirimkan kepadaku segala hal yang kamu dengar. Dan tibalah Husai sahabat Daud di Yerusalem tepat pada waktu Absalom masuk ke kota itu. Amin. Amin. Gambaran yang ketiga, Tuhan menyertai saudara itu seperti Husai orang Arki. Sahabat yang rela pasang badan. Husai itu adalah seorang penasehat. Dikatakan dalam 1 Tawarik 27 ayat 33, Husai adalah sahabat Daud. Saya katakan bahwa posisi Husai itu posisi paling bahaya. Dia harus pulang ke Absalom. Kalau saudara baca nanti dalam 2 Samuel 17 itu langsung Absalom katakan, kamu mata-mata ya? Bukan hanya itu. Dia berhadapan dengan Ahitofel. Saudara masih ingat khotbah saya tentang Ahitofel? Ahitofel niku sinten nggih? Yang masih ingat? 50.000. Sekolah minggu. Oke, Ahitofel. Siapa Ahitofel? Dia adalah penasehat Daud. Dia adalah kakeknya siapa? Kakeknya Batseba. Ahitofel itu punya cucu namanya Batseba. Dia itu sahabat loh, makanya dalam Mazmur katakan sahabatku mengangkat tumit bagiku, itu Ahitofel. Daud menyindir Ahitofel, di mana sahabatnya berkhianat kepadanya. Tapi bukan tanpa alasan. Jadi karena cucunya itu Batseba oleh Daud wis diambil, dikasihkan ke Uria. Uria ngerti? Panglimanya Daud, dia dari luar orang Israel. Dia orang yang tidak bersunat, enggak lorati toh kakek itu. Wes anak, wes putuku diambil paksa, dikasih orang enggak bersunat, sesuk sampai ditiduri. Wah, lorati deh. Akhirnya dia memihak pada Absalom. Husai harus berhadapan dengan orang itu. Dia menggagalkan nasihatnya, nanti saudara bisa baca dalam 2 Samuel 17. Dia katakan kepada Absalom, nasihat Ahitofel itu bagus, tapi kali ini enggak. Lebih baik seluruh pasukan dikeluar nih. Kamu juga Absalom. Loh, ayahmu itu tentara ya, padahal waktu itu Daud sedang jatuh. Setelah dijatuhkan seperti itu, Absalom ngikuti dia. Saya katakan posisi Husai itu bahaya, dia pasang badan. Saya katakan pada saudara, apakah Tuhan Yesus pasang badan terhadap saudara? Murka Tuhan akibat dosa. Upah dosa adalah maut. Kematian kekal ora nek batese. Makanya ini harus menjadi bahan kita untuk kita sampaikan Injil kepada mereka. Karena sekali masuk neraka ora ada hitung-hitungan. Oh 1-2 bulan di sana kamu sucikan masuk surga. Enggak ada. Kekal. Dampak dari dosa sedemikian luar biasa. Tetapi Tuhan Yesus berdiri bagi kita. Dikatakan kepada Bapa, dia milikku. Aku berkorban baginya. Aku rela pasang badan baginya. Bahkan dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh siapa anaknya itu? Yesus Kristus Tuhan. Dia rela mati bagi saudara dan saya. Ada berapa cambukan di sana? Ada berapa luka kalau kita belajar? Banyak sekali. Karena kasihnya dia melakukan bagi saudara dan saya.
Dan ketika Wahyu katakan, ketika iblis menuduh kita, dia katakan, akulah penebusnya, akulah pemiliknya. Dia menjadi jalan pendamaian bagi saudara dan saya. Sehingga kita yang seharusnya binasa, kita seharusnya di neraka kekal, Tuhan katakan, aku telah menggantikannya. Sebab itu mari saudara dan saya yang menyertai saudara dan saya itu, saya katakan enggak ecek-ecek gitu. Sayangnya itu loh, saya punya buku tentang suami istri mencintai hingga terluka. Kalau suami istri cintanya rong sampai luka, cinta saudara belum teruji. Berarti aku harus berdarah-darah. Ora, sing terluka kadang-kadang apanya? Di mana lukanya? Di mana sakitnya? Sakitnya di sini. Umpama di bedal gitu, waduh watiku berdarah, darah ya ora hidup lah. Jadi suami istri itu mencintai, kalau buku itu katakan sampai terluka. Ciptaan Bapak Simanjutak. Saudara mau pinjem? Boleh. Jadi hidup suami istri itu rela berkorban. Enggak make korban tenaga. Bu Ibu, kenapa tuh jenengan tuh kok setelah menikah ada gelar NY? NJ itu apa toh? Nyonya. Lengkapnya banyak itu. Apa itu, Bu? Nyuci. Nyapu. Nyetliko. Apalagi nyinyir. Banyak toh? Lek wis kaya ngono apakah terus dadi tadi sing rodok kasar nyocot? Ya. Pak, Bapak, jenengan itu diciptakan dari apa, Pak? Dari debu. Ibu-ibu diciptakan dari, coba Pak gerayana rusuke jenengan, Pak. Ora nek bapak-bapak sing ora gerayah-gerayah, tapi ngrayai rusuke dhewe, aja rusuke kancane. Coba digrayahi, Pak. Apa bener hilang siji ya? Ada di sini suami istri yang jejer? Boleh angkat tangan? Katakan pada pasanganmu, Pak, Bapak bilang gini, kamulah tulang rusukku. 1, 2, 3. Ora krungu aku. Yang bawa, yang dekat dengan suami istri. Suami-suami katakan, Bapak Iwan ini. Sing adoh. Coba Mas Abed sama Mbak Kiki sama-sama berdiri. Karena mereka dipisahkan oleh lautan yang luas. Boleh berdiri Mas Abed dan Mbak Kiki? Boleh pandang Mbak Kikinya Mas Abed, katakan. Katakan. Iya. Wirong sing neng seberang buri kae. Sing sitok neng kene, untung neng kene kadang-kadang neng Solo bareng. Tulang rusuk itu posisinya di sini, Pak. Tempat strategis ketika jenengan kecelakaan, lek tulang rusuk aman, jenengan aman, Pak. Tapi kalau tulang rusuk jenengan sudah patah, klek, mesti kena jantung, jenengan pasti budal. Makanya to tulang rusuk dijogo, ojo dikhianatin. Bapak-bapak amin. Bu, jenengan menyandang gelar NY, ora rasa terus nyinyir, Bu. Jenengan kloroso. Ora nek sing amin toh? Piye ora? Oh masa gendong bocah disambi nampa telepon delok TV ora nek sing kleru. Sik kesusu arepe senam urung lipstikan, urung alisan. Iso sekaligus lho, Bu. Makane enek sing kepanjangan bersungut. Mencintai sampai mati. Wes to apapun keberadaannya karena salah satu yang dipakai Tuhan untuk mendampingi saudara pasanganmu. Saya sering kali ngomong sama papa. Kenapa rambut saya kemarin itu putih? Karena jujur saya itu buta-buta. Kalau di semir hitam butaknya kelihatan, makanya saya semir putih. Itu bukan semir sih, sudah rambut asli saya putih. Terus semir itu, terus waduh
kok mau WL garis depan, jangan bu, yang hitam lagi. Saya hitamkan lagi. Saya ngomong sama papa, papa, sok ben aku nggih jilbab ngono ra apa-apa wae. Lah nyapa? Ketoke rambutku ki butak, sesuk gundul, kayak wong kanker lho. Enggak apa-apa, Pak. Bilang podo. Makanya kalau beliau itu disia-siakan itu tak bilang ojo, iki koncoku sesuk tuwek. Tuhan Yesus menemani saudara dan saya. Dia memasang badan. Cepat saja. Yang berikutnya, Sobi Makir dan Barsilai. Dia adalah sahabat yang menyediakan kebutuhan kita. Ayo Mas Paulus 27-29, 2 Samuel 17, 27-29. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Samuel 17 ayat 27 sampai dengan 29. Ketika Daud tiba di Mahanaim, maka Sobi bin Nahas dan dari Raba, kota Bani Amon, dan Makir bin Amiel dari Lodebar, dan Barsilai orang Gilead dari Rogelim membawa tempat tidur, pasu, periuk belanga, juga gandum, jelai, tepung, bertih gandum, kacang babi, kacang merah besar, kacang merah kecil, madu, dadi, kambing domba dan keju lembu bagi Daud dan bagi rakyat yang bersama-sama dengan dia untuk dimakan, sebab kata mereka, rakyat ini tentu telah menjadi lapar, lelah dan haus di padang gurun. Amin. Amin. Gambaran penyertaan Tuhan, Dia menyediakan kebutuhan saudara dan saya. Barsilai itu umurnya 80 tahun. Dia bisa saja berkata, oh aku pensiun lah. Sobi dan Makir itu dari Lodebar. Saudara tahu Lodebar? Saya pernah khotbah di situ, yang masih ingat ada Mas Ade jadi Mephiboset, Firman jadi Daud. Anugerah di balik taplak meja. Masih ingat? Oh sing eling aku tok. Mereka tuh orang-orang yang dulunya jauh. Barsilai itu sepuh. Tetapi dia melihat, oh iya, Daud itu tidak hanya butuh dukungan doa. Dia butuh dukungan materi. Makan, minum mereka, ada di situ tempat tidur. Karena dia dalam perang tidak mungkin lah, wong perang ki pelarian terus siap-siap sembako, tidak mungkin. Makanya Barsilai dan teman-temannya menyiapkan semua itu sehingga Daud dan rakyat yang ikut tidak kelaparan. Ketika Tuhan menyertai saudara dan saya, ora mekor, ya wis nduk tele tenang, wis to tenang aku akan meredakan badai, tenang, enggak. Dia menyediakan apa yang saudara makan, saudara minum, saudara pakai, katakan amin. Kalau saya lihat anak saya nangis, ngerti, oh iki mergo dingin kalau masih bayi, oh iki lapar, ngerti, apalagi Tuhanmu. Tuhan tuh ngerti banget saudara. Makanya itu saudara dan saya jadi anak Tuhan, enggak usah terlalu takut. Kok kebijaksanaan pemerintah, rego telel medon, rego tebu medon, sesok piye, kambil sing ora medon regane, tapi lek kambile mesti medon. Terus iki piye, saudara ande kepanikan saudara, tidak akan menambah sehasta umurmu. Wes toh, Tuhan akan pelihara saudara dan saya, katakan amin. Siapa tuh yang bisa iso menghitamkan rambut, bisa memutihkan rambut, di bleaching bisa. Saudara bisa memotong rambut jadi pendek, siapa yang memanjangkannya? Lendak Tuhan, itu perkara kecil. Gitu kok saya khawatir. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lek wis ngaku kaya ngono, itu dalam Matius itu, mengapa kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai? Tuhan sediakan, enggak usah gini, sesok anakku dadi apa? Sik. Yang penting hidup saudara dan saya benar di hadapan Tuhan, amin. Karena Daud katakan, anak orang benar hidupnya tidak pernah meminta-minta roti. Kenapa kita harus khawatir?
toleh kanan kiri saudara, ora wayahe kuatir. Kuatir sama dengan mencurigai Tuhan. Jenengan rasa sanggup ya Tuhan, lek jenengan rasa sanggup medun, aku tak dadi Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak. Dia menyertai saudara tuh lengkap, komplit. Katakan sama-sama, komplit. Nah, itu loh. Wis aja kuwatir nek wis toh, dijalani aja. Amsal saya tuh kalau sekali lagi saya saksi di rumah itu. Wah, ngono wis dadi juragan lele sesuk nang Israel, katakan amin. Saya katakan gini, jerih payahku tidak akan menambahi kekayaan, Tuhan yang memberkati. Ada amin? Makanya lakukan tekun pekerjaan saudara. Amsal itu loh dengan jelas. Kalau dia menyertai, masa toh dia membiarkan kita kelaparan? Kalau dia menyertai, masa toh dia akan membiarkan saudara? Enggak. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau dan menyelamatkanmu. Tidak usah khawatir. Yang terakhir adalah Yoab 17 27 29 Mas. Bukan. Delapan belas, sorry saya 2 Samuel 19 Mas. Maaf saya keliru. Sembilan belas ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan dalam 2 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang 5 sampai 7 saja, Nang. Ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Lalu masuklah Yoab menghadap raja di kediamannya serta berkata, pada hari ini engkau mempermalukan semua hambamu yang telah menyelamatkan nyawamu pada hari ini dan nyawa anak-anak laki-laki dan perempuan dan nyawa istri-istrimu dan nyawa gundik-gundikmu. Dengan mencintai orang-orang yang benci kepadamu dan dengan membenci orang-orang yang cinta kepadamu. Karena pada hari ini engkau menunjukkan bahwa panglima-panglima dan anak buah tidak berarti apa-apa bagimu. Bahkan aku mengerti pada hari ini bahwa seandainya Absalom masih hidup dan kami semua mati pada hari ini, maka hal itu kau pandang baik. Oleh sebab itu bangunlah, pergilah keluar dan berbicaralah menenangkan hati orang-orangmu. Sebab aku bersumpah demi Tuhan, apabila engkau tidak keluar, maka seorang pun tidak akan ada yang tinggal bersama-sama dengan engkau pada malam ini. Dan hal ini berarti celaka bagimu, melebihi segala celaka yang telah kau alami sejak kecilmu sampai sekarang. Ayat 8a, lalu bangunlah raja dan duduk di pintu gerbang. Setelah pada akhirnya Absalom kalah. Karena rambutnya yang panjang. Dia tersangkut di dahan. Jadi nyonso, kendat. Yoab dan teman-temannya memanah dia. Kasih tahu itu ke Daud. Salah wong Ethiopia dikerjai. Kasih tahu itu ke Daud, anaknya wis mati. Bener sudah. Sak benci-bencine Daud pada Absalom, anak. Saya tanya siapa di sini yang seneng ditinggal anaknya? Anaknya, siapa sing anaknya nakal? Boleh angkat tangan sing anaknya nakal? Lek nang omah jebul tekan lek nang kene kok rene sing omah anak nakal. Ndak ada? Oke.
Lah anaknya nakal, besok kita ke catatan sipil. Ganti kok, bawa ke pastori. Mau? Wis to masih ning omah dicetroti, diseneni. Sayang napa mboten? Itulah Daud. Walaupun dia menjadi pelarian karena anaknya, begitu dengar anaknya mati. Kalau kita baca ayat ini kita nangis. Dia berjalan, dia katakan Absalom, Absalom anakku. Anakku, anakku Absalom. Dan saya katakan kondisi Daud seperti itu melemahkan tentaranya. Wong bocah wis kurang ajar. Kok sik ditangisi. Wah, prajurit mulai goyah. Akhirnya Yoab katakan kepada Daud, bangun. Nenek sing tidur. Kalau kamu tetap seperti ini, prajuritmu buyar. Apakah kamu pikir satu orang anakmu sing wis kurang ajar bisa menggantikan mereka? Berarti awakmu ndak lilo Absalom mati. Berarti kamu lebih rela prajuritmu habis. Bangun. Akhirnya ayat 8. Bangunlah Daud. Saya katakan pada saudara, seorang sahabat yang baik itu ndak hanya ngene yo manut, ngene yo wis ora apa-apa. Sahabat yang baik dia melihat sahabatnya mulai salah, dia bilang stop. Enggak gitu. Makanya Pak, lek jenengan dilekne ibu-ibu itu sahabatmu lho, pekau Pak. Tuhan pakai biasanya istri untuk mengingatkan. Ojo ngene. Ibu-ibu juga ojo ngeyel. Ora sangano tuku skincare rasa buka TikTok sampean kok tibul kowe promosine murah-murah. Nyapa to Pak, sampean iki sampean iso tahu sampean ra ngerti. Padahal bapak-bapak semua stop Bu, stop. Manut nggih Bu. Siapa yang biasa beli skincare? Oh enggak enak. Tapi biasa tiap hari ada COD yang datang. Saya itu. Nek rumput dan lain sebagainya. Sahabat yang baik dia mau menegur. Tuhan pernah menegur. Melalui firman-Nya tuh dia negur. Stop le, stop dok, stop. Aja terus di stop. Iya Gusti. Nang gereja enggak. Sampai nangis. Tekan jobane gereja. Pikir. Titik. Bablas gitu. Jangan saudara. Dia menyertai saudara dan dia katakan sesekali enggak. Daud itu pernah mau bangun bait Allah. Semuanya siap. Dan katakan gini, masa aku raja neng istana kok tabut Tuhan kok neng kemah reot ya. Wis tak bangun nih. Tuhan katakan, ora. Tanganmu terlalu banyak berlumuran darah Daud. Anakmu. Jadi sahabat yang baik itu kadang-kadang bilang enggak. Tuhan katakan dalam Wahyu, siapa aku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Makanya kalau Tuhan katakan enggak, saudara ada doa yang belum dijawab. Tuhan ngerti kok. Lek dijawab jenengan kok paling adoh kok Gusti. Tuhan, mbok yo aku diberkati pabrik. Aku ki pengen lho Tuhan gawe marinasi dhewe. Aku pengen gelela asap dhewe. Terus engko cah gen kerja ning kene. Tuhan katakan, "Urung. Repot Jumat lore ra mbok endangi." Saudara pernah digitukan? Tuhan aku minta ini. Tuhan katakan saya katakan Tuhan memberkati saudara itu jangan penak saja nih. Klutik tadi. Tapi Tuhan lebih memandang mental kita. Siap apa orang diberkati. Oleh sebab itu mari ketika Tuhan berkata tidak. Ojo ngeyel. Nggih, semua karena cinta. Tuhan Yesus sahabat sejati kita. Dia seperti Itai orang Gad yang sekalipun kita musuhi, dia tetap setia. Kita mengkhianati, dia tetap setia. Kita jatuh, dia tetap setia. Dia mengulurkan tangannya. Ayo nak bangun. Ayo bangkit, ayo nak. Aku lo sayang nak.
Dia memperlakukan kita dengan kasih seperti Sadok dan Abiatar. Karena kasihnya juga dia pasang badan untuk menyelamatkan kita seperti Husai orang Argi. Bahkan menyediakan segala keperluan kita seperti Sobi, Makir dan Barzilai bahkan sebelum kita memintanya. Yesus juga sahabat kita menegur ketika kita berdosa seperti Yoab dan memulihkan kita. Jadi hari ini bekal terhadap suara Tuhan. Tuhannya enggak jauh dari saudara. Amin. Dia menemani saudara, dia menuntun kita. Apa sih yang kita takutkan? Apa yang kita perlu khawatirkan? Luka-luka saudara, dia bisa menyembuhkan, dia bisa memulihkan loh. Karena dia Yehova Rafa. Sebab itu mari saat pagi hari ini enggak usah cari sahabat yang lain dulu. Terima persahabatan dari Tuhan. Maka sudah akan menemukan sahabat-sahabat sejati. Mari kakak. Sebagai seorang sahabat dia tahu yang terbaik bagi saudara. Apapun kondisi saudara saat ini dia katakan, aku tetap mengasihimu. Aku tetap menyayangimu. Bahkan luka-luka yang engkau miliki, aku bisa memulihkannya. Aku membebatnya dan aku akan menyembuhkan engkau. Dia mengulurkan tangannya bagi saudara dan saya yang letih lesu berbeban berat pagi ini. Dia tawarkan, maukah engkau menjadi sahabatku? Dia tahu yang terbaik. Seringkali dia menegur kita karena kita sedang berjalan menuju kebinasaan. Kadang-kadang Tuhan menggeret kita, menarik kita dengan kasar. Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya jatuh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya. Buka hatimu, buka telingamu mendengar panggilannya, karena dia sahabat sejati bagi engkau. Kau lebih tahu yang terbaik. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Dia ada di sini. Dia seperti Sadok dan Abiatar, dia hanya mengetuk-ngetuk pintumu. Bolehkah aku masuk? Lukamu terlalu dalam, engkau tidak bisa menyembuhkan sendiri. Bolehkah aku menyembuhkannya? Dia seperti Itai orang Gad. Sekalipun kita seringkali curiga, kita jahat, tetapi Tuhan tetap katakan, aku sayang engkau.
Seringkali Tuhan mengambil apa yang kita miliki, bahkan dengan paksa. Karena Tuhan tahu ke depannya itu akan membuatmu jatuh. Dia adalah sahabat terbaik bagi engkau. Maukah engkau sembuh? Lepaskan pengampunan bagi saudara yang saat ini belum bisa mengampuni. Karena engkau telah menerima kasih-Nya yang luar biasa. Yesus siap menyambutmu. Dia berjalan-jalan di antara saudara, mengulurkan tangan bagimu. Aku sayang engkau, aku mengasihimu. Tuhan katakan pagi ini Bapak Kris, Dia mengambil karena Dia tahu itu yang terbaik bagi keluargamu. Dia mengambil adik karena Dia tahu pada akhirnya dia akan lebih menderita ketika dia hidup. Relakan, lepaskan, karena itu lebih baik. Tuhan akan gantikan seperti Daud. Relakan untuk melepasnya. Tuhan ingin memulihkan lukamu. Dia ngerti, Dia peduli engkau. Bagi saudara yang ingin dipeluk olehnya, Dia ada di sini. Angkat tanganmu, aku Tuhan. Merasakan aku lelah. Kadang aku merasa sendiri. Namun pagi ini Tuhan katakan, akulah sahabatmu. Aku mengerti engkau. Dia ingin menyembuhkan engkau. Dia ingin memulihkan engkau. Ikananana, sinanana, ikananana, Jesus, inana,
Ada ibu-ibu yang sangat mengkhawatirkan anak-anak masa depannya. Angkat tanganmu, Bu. Tuhan akan hadir seperti Barzilai yang menyediakan keperluan anak-anakmu. Jangan takut, hidup benar. Anakmu tidak pernah meminta-minta roti. Apakah ketakutanmu pagi ini? Dia seperti Husai yang akan memasang badan bagi engkau, sebab dia Bapamu. Pagi ini siapa yang minta didukung dalam doa, saudara bisa angkat tangan. Saudara bisa mengangkat tangan, tim doa akan menghampiri saudara. Bapak Sukirno dan teman-teman akan mendoakan saudara, akan mendatangi saudara. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku, buatku lama seperti dunia ini. Yang mengajariku, yang lewati badai langit biru, Engkau membuatku lemah bagaikan raja wali. Tak pernah sesat karena percobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau mengajariku terbang, Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau. Sekali lagi nyanyikan, kami akui Engkau Bapa yang terbaik. Sebab Bapak Daryanto akan pimpin kita dalam doa ucap syukur buat firman Tuhan.
di bahasa tetesan air mata tak kau biarkan ku berjalan setia sama Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami yang sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang begitu ajaib. Engkau Allah yang mengerti akan setiap kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang peduli. Dan Engkau Allah yang sanggup Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bangga memiliki Allah yang mengerti akan setiap kehidupan kami. Kami bahagia Bapa menjadi anak-anak-Mu. Anak yang selalu Kau perhatikan, anak yang selalu Kau sertai di dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Engkau telah membawa mengingatkan kami kembali. Untuk kami tidak khawatir, untuk kami tidak takut, untuk kami tidak menyerah di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menegur kembali kami, Engkau mengingatkan kembali kami, untuk kami tetap setia hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Dimanapun hamba-Mu berada Tuhan, Kau pakai untuk hormat kemuliaan-Mu Bapa, baik di masyarakat, baik di keluarga, baik di pelayanannya Tuhan, dan hamba-Mu berada dimanapun Tuhan, berkati dengan kuat kuasa kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kasih setia firman-Mu. Biarkan firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami rasakan pagi hari ini Bapa, itu selalu hidup di dalam kehidupan kami dan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami Bapa. Kami alaskannya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur buat hari ini atas kasih sayang Tuhan. Engkau sudah pimpin kami sudah beribadah dan kami akan pulang. Kami percaya bahwa berkat-berkat yang luar biasa sudah kami terima, kami dapatkan dan kami akan bagikan kepada siapapun yang kami ketemukan, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Di hadapan kami ada anak-anak sekolah minggu yang begitu luar biasa. Kami berdoa kasih sayang Tuhan boleh menyertai mereka. Kami berdoa dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mereka menjadi anak yang pandai, anak yang pintar, menjadi hal-hal yang dahsyat boleh mereka alami, dan di dalamnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami angkat tangan kami dan kami memberkati mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang sayang kepada teman-teman dan semuanya. Dan kami percaya bahwa mereka akan bertumbuh dewasa menjadi orang yang takut dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa dan kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Seluruh jemaat Tuhan, kami percaya kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Kami membawa pulang berkat-berkat yang dahsyat, yang luar biasa.
Pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan sepanjang minggu ini, kami berdoa Tuhan pakai kami. Kami boleh menjadi saluran berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji namamu kekal untuk selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi hari ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus-Nya. Kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Kami akan pulang hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.